Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Nasyid Seni Religi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar nasyid sama sosok yang udah nggak diragukan lagi lah nih kompetensi nasyidnya ya teman-teman ya. Jadi pada kesempatan pagi, sebentar ada noise motor ya. Soalnya lagi di outdoor nih supaya nyari tempat yang chill juga, yang enak juga buat ngobrol-ngobrol sama pemateri yang udah ada di samping saya kesempatan hari ini. Insyaallah udah ada Mas Wahyu ya, Mas Wahyu ya. Iya. Oke, selamat siang Mas Wahyu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mas Wahyu? Alhamdulillahirabbil sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Gimana nih kesibukan Mas Wahyu buat belakangan ini, ada kegiatan apa? Iya, karena di masa-masa pandemi yang membuat saya jarang keluar rumah sebenarnya. Jarang keluar rumah juga, tapi walaupun jarang keluar rumah sih sering mondar-mandir ke Banyuwangi Malang kayak gitu. Mondar-mandir. Kalau untuk kesibukan lain ya masih dalam proses mengajar TPQ, terus latihan-latihan untuk sholawat ya kayak gitu sambil menyelesaikan tugas kuliah. Luar biasa nih Mas Wahyu, meskipun di tengah-tengah kesibukannya alhamdulillah ya masih bisa nyempatin buat bareng ngobrol-ngobrol nih di podcast pada kesempatan hari ini. Mumpung ketemu. Alhamdulillah ya. Insya Allah juga Mas Wahyu ini bisa dilihat dari teladannya, beliau ini selalu kegiatannya tuh produktif dan juga mengandung unsur-unsur syiar seperti yang ngajar TPQ, sholawat dan segala macam. Jangan lupa ya teman-teman buat ini yang nonton-nonton nih biasanya suka pada lupa buat klik tombol di YouTube nih. Jangan lupa nih buat teman-teman di like, komen dan juga subscribe juga nih, jangan lupa YouTube dari UKM Seni Religi ya teman-teman. Boleh promosi juga ternyata. Boleh dong Mas. Jangan lupa juga kalau misalnya mampir di sosmed saya juga boleh nih dilihat-lihat atau mampir. Kalau saya di sosmed itu terkenalnya Cak Nur BWI. YouTube saya Cak Nur BWI, Instagram saya Cak Nur BWI. Bisa di follow dan di subscribe ya teman-teman ya, luar biasa. Nah langsung aja nih Mas, mungkin ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama mungkin kita lebih ke yang sifatnya historis dulu, sejarah dulu nih Mas ya. Nah gimana sih awal pertama kali Mas Wahyu tuh kenal nasyid gitu, atau ada di momen apa gitu Mas Wahyu bisa kenal nasyid gitu? Ya, jadi kita kalau bicara tentang nasyid sebenarnya ini tidak lepas dari kebiasaan atau minat saya, bidang saya di permasalahan musik. Betul. Jadi ketika saya baru masuk ke UB dan kemudian mengenal UKM, itu sebenarnya dulu nasyid atau musik tentang pokoknya musik-musik yang modern yang bersifat dengan gambus ini sebenarnya belum ada. Nah kemudian setelah beberapa waktu kemudian dan saya ikut gabung di UKM Seni Religi dan kemudian saya jadi pengurus. Nah disitulah teman-teman pengurus itu menggagas atau membuat program baru, yaitu namanya musik Islami kontemporer. Jadi nasyid ini termasuk nama baru sama pengurus-pengurus baru udah dirubah. Jadi pertama kali dulu itu namanya musik Islami kontemporer. Bukan musik. Ya, waktu itu ada 4 anggota. Yang waktu itu saya, Mas Ato, kemudian Mbak Lila. Ya, kemudian yang satunya itu Mbak Sida. Kebetulan hanya 4 orang. Nah, seiring berkembangnya waktu, karena UKM sendiri itu sebenarnya belum punya keyboard. Dan keyboard yang kita pakai sekarang ini, yang dipakai UKM itu ya termasuk peninggalan dari MIK dari pengurus yang pertama. Ya. Seperti itu sebenarnya kalau mulai. Jadi kalau untuk kok namanya sekarang jadi nasyid Mas Wahyu, itu kayaknya sudah dirubah semenjak kepengurusan Mas Ilis kalau nggak salah. Kayak gitu sih. Wah, luar biasa ya teman-teman ya. Nih Mas Wahyu bisa sambil diminum-minum aja nih, kita sambil nyantai aja ya. Saya ini dulu ya. Monggo. Nah mungkin sambil diminum Mas Wahyu, mungkin ke pertanyaan selanjutnya, lebih kepada sosok nih yang menginspirasi Mas Wahyu pada akhirnya terjun nih ke dunia tadi ya, kalau misalnya di awal SR ada atau bidang nasyid ada tuh namanya musik Islami kontemporer ya. Pada akhirnya kenapa sih Mas Wahyu terjun, atau panutannya siapa nih Mas Wahyu pada akhirnya bisa tertarik ke dunia musik Islami atau musik religi seperti itu? Memang kalau dilihat dari background atau pengalaman saya dari kecil, memang saya suka sekali sama musik. Nah ini sedikit saya cerita, artinya saya lahir itu dalam kondisi penglihatan saya itu kurang maksimal, artinya ada keterbatasan. Ketika itu saya itu katarak kedua mata, dan kemudian ketika sudah beranjak dewasa ini, orang tua itu nanti akan maksudnya sedikit kebingungan nanti Wahyu ini diarahkan kemana, karena di lingkungan saya pun yang kalau sekarang menyebutnya itu disabilitas. Nah ini Wahyu itu enaknya gimana, di sekolahin atau gimana? Nah karena saya hanya
karena keterbatasan untuk penglihatan, saya kan artinya kan hanya mengandalkan pendengaran. Betul. Nah dari situ orang tua itu mendidik saya untuk didengarkan, untuk untuk mendengarkan ngaji, terus kemudian lagu sholawat. Waktu itu masih musim namanya kaset pita yang pakai. Iya, yang di roll gitu ya Mas. Iya, yang diputer-puter. Kadang kalau misalnya kasetnya rusak, bulet, nggak bisa diputer. Saya dibelikan ini. Saya pernah dibelikan namanya Walkman. Nah itu tuh Walkman, kebetulan kasetnya itu kaset sholawatan. Sholawatan yang dulu itu lir ilir. Tiap hari saya dengerin. Masya Allah. Nah kemudian kegiatan saya kalau misalnya pagi bermain, kalau sore ngaji, malam ngaji. Jadi ngajinya itu dalam 1 hari 2 kali. Nah karena saya sering sekali denger musik, terus apa-apa itu kepo. Musik itu mainnya gimana ya? Kok ada cik itu apa itu yang dipukul itu apa? Saya mikirnya tuh apa semacam kaleng dipukul-pukul. Nah dari kekepoan saya ini akhirnya saya sangat ini banget terhadap musik-musik, utamanya musik religi, karena memang di keluarga sendiri itu tadi kaset-kaset yang dipunyai itu ada musik-musik religi. Nah saya pun langsung masuk ke sekolah luar biasa namanya. Nah di sekolah luar biasa ini aku di asrama dididik itu untuk mengembangkan bakat. Nah salah satunya bakat yang aku punya ternyata emang di musik itu. Pertama kali yang saya belajar itu di asrama itu dulu drummer. Wah, ya, itu biasa. Ketika saya masih kelas 2 SD itu sudah bisa drum. Tapi usianya sudah 12 tahun kira. Drum yang di band itu Mas, yang ada kicknya, snare, yang gini ini. Akhirnya setelah bisa itu saya bisa bergabung di grup asrama, terus beberapa bulan kemudian tuh pertama kali saya show megang drum. Masih kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Tapi umurnya 12 tahun. Nah, kemudian untuk belajar musik setelah drum itu saya langsung ke gitar. Setelah gitar bisa langsung ke keyboard, setelah keyboard bisa langsung ke gendang. Berapa lama waktunya, berapa waktu tuh Mas? Saya tidak menghitung sebenarnya. Karena di lingkup asrama itu teman-teman saya memang sudah mempunyai bakat di bidang seni, di musik terutama. Berarti memang fokusnya di seni gitu ya Mas? Iya. Nah, ini masih secara umum. Artinya saya belum masuk kembali ke religi awal itu. Karena saya masih mempelajari. Dan ketika baru belajar itu saya belajar dengan musik keroncong dan dangdut. Jadi saya kenal pertama itu musik keroncong dan dangdut. Ya gitu karena. Nah, kemudian karena selama itu untuk mengembangkan potensi itu saya harus intinya tuh saya nggak mungkin setiap hari saya harus meminta tolong sama teman-teman untuk mengajari. Nah, saya pun harus belajar otodidak. Artinya kalau ada kesempatan saya mencoba belajar sendiri dengan mengasah kemampuan feeling, kemampuan perasaan. Ya, bukan perasaan untuk feeling untuk jadinya. Feeling untuk mempertajam nada. Betul. Nah, makanya kuncinya seorang musisi itu, seorang seni musik, dia itu paling enggak harus mempunyai skill atau kemampuan untuk menganalisis nada. Artinya dia harus peka terhadap nada. Nah, lanjut ya. Kemudian setelah sudah tidak di asrama dan saya pindah di tempat yang lain, itu saya mencoba untuk mengenal musik lain. Nah, setelah dari keroncong dan dangdut, saya mengenal musik pop dan rock. Yang saya suka waktu itu adalah Bondan dan SID. SID. Iya, saya waktu SMP itu saya seneng banget sama Superman is Dead sama Bondan Prakoso. Nah, setelah 3 tahun di SMP memang teman-teman saya ya kumpul-kumpulnya sama-sama orang-orang itu. Setelah itu barulah ketika saya masuk SMA itu muncul atau kembali lagi saya mengenal ke musik religi, memperdalam, dan dari situ saya selain belajar musik yang modern itu, saya kemudian bisa terbang, terus kemudian bisa tambah lagi. Nah dari SMA itu ketemulah jati diri saya, memang saya itu basicnya sukanya di musik religi sampai situ. Akhirnya terbawa pun sampai kuliah ini. Makanya sebenarnya saya ketika waktu SMA itu mengenal beberapa kampus terutama di Jawa Timur ya itu. Betul. Sudah tahu kalau misalnya di kampus-kampus itu memang ada semacam unit kegiatan mahasiswa yang memang di dalamnya itu ada kegiatan seni religi. Tapi kan saya nggak kepikiran kalau saya akan masuk ke sini ke B gitu loh. Sebenarnya pingin saya masuk di UIN, tapi Allah menakdirkan saya masuk di sini. Ya, nah dari situ ya kembali ke tadi, setelah saya masuk ke UKM seni religi, dan ternyata di situ untuk pembinaan alat musik modern belum ada. Dan keyboard pun juga memang
belum ada, terus teman-teman tahu kalau ternyata saya itu punya ya sedikit skill di musik modern, akhirnya UKM memfasilitasi itu gitu. Alhamdulillah, tadi berarti sangat panjang sekali ya teman-teman. Kepanjangan kayaknya nih. Potong aja. Sangat panjang ya tadi teman-teman tadi ya. Perjalanan dari Mas Wahyu, gimana ceritanya beliau sampai bisa ketemu nih sama musik religi, mulai dari kecilnya beliau dengan keterbatasan beliau akhirnya bisa peka terhadap alat musik, kelas 2 SD sudah bisa main drum, alat musik lain-lainnya. Awalnya dari keroncong dan dangdut ya Mas ya. Iya, keroncong. Jadi kalau misalnya sekarang untuk teman-teman minta Mas Wahyu aransemen lagu itu yang pertama misalnya hanya monoton musiknya ini, jadi saya kolaborasikan di musik ya bisa. Contohnya kemarin ketika teman-teman Nasyid sama teman-teman Banjari yang berkolaborasi untuk ikut lomba online itu ya. Kalau teman-teman tahu ya itu ada keroncongnya, ada Sundanya sedikit-sedikit gitu. Ya karena melihat dari teman-teman ya, dari peserta-peserta lain yang banyak kolaborasinya itu bagus-bagus. Luar biasa. Tadi setelah keroncong terus juga akhirnya Mas Wahyu berpindah haluan lagi ke musik pop dan rock ya. Tadi ada Bondan dan juga SID. Kalau pop memang saya dulu gemarnya di Bondan, kalau misalnya di rocknya di SID. SID ya, luar biasa. Lalu akhirnya di masa SMA hingga perkuliahan menetap ya Mas ya, insya Allah ya. Iya, sebenarnya kalau dikatakan menetap sih enggak ya, cuman background yang saya sekarang basicnya di religi. Tapi kalau misalnya diajak Mas Wahyu koploan dari bisa Mas gitu loh. Jadi berarti memang musik religi ini dengan dengan background yang sebelumnya Mas Wahyu punya memang sebenarnya sangat bermanfaat gitu ya, dari keroncong, dangdut, terus juga pop dan juga rock ini sebenarnya jadi insight juga buat Mas Wahyu akhirnya buat ngaransemen musik religi ini supaya lebih variatif gitu ya Mas ya. Ya istilahnya ketika kita itu dihadapkan dengan sesuatu yang baru yang sebenarnya bukan basic kita, itu sebenarnya kita usahakan saja maulah, karena tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya itu walaupun bahasa Jawa itu nggak ketang sedikit pasti bisa bermanfaat ya. Seperti itulah Mas ya, kalau di bidang seni memang ya seni basic saya di religi, tapi kalau misalnya di Mas Wahyu bisa ikut musik koncongan dangdut masih bisa insya Allah. Luar biasa ya teman-teman ya. Nah untuk selanjutnya nih Mas Wahyu, tadi kan mendengar perjalanan panjang Mas Wahyu mulai berganti-ganti genre musik sampai sekarang akhirnya di nasyid ataupun di musik religi seperti itu. Nah ini kan pasti ada upaya-upaya yang perlu Mas Wahyu lewati nih. Nah mungkin bisa sharing juga ke teman-teman viewers yang lagi nonton sekarang, gimana nih tips dan triknya nih supaya bisa kayak Mas Wahyu gitu, jago alat musik, mungkin di vokalnya juga bagus gitu ya. Gimana Mas Wahyu? Sebenarnya kalau dibilang jago sih tidak, karena ya itu sesuatu yang saya anggap hobi, artinya bukan ini. Nah kalau melihat dari sepak terjang waktu itu selama saya mengikuti ini ya, kalau dikatakan ada kendala ya ada, dikatakan tidak, karena tidak terlepas dari kesulitan ketika saya untuk belajar terus kemudian bisa melewati ini itu. Salah satunya ya saya sebenarnya walaupun bisa musik tapi saya nggak punya alat musik sendiri, serius. Iya. Nggak punya alat musik kadang-kadang sendiri. Teman-teman ini ya Mas ya, maksudnya mengeluhkan kayak aku nggak punya alat musik nih, jadi nggak bisa belajar musik gitu. Iya. Jadi makanya kalau teman-teman tahu sebenarnya keyboard UKM itu setiap hari saya yang bawa. Saya pun punya gitar, itu gitarnya dikasih. Baru aja. Nah memang ya itu memang suatu perhatian, maksudnya keprihatinan saya pribadi lah, karena memang saya ingin punya alat sendiri, dan kalau punya dana pun belum mencukupi ya nggak apalah kalau misalnya ada apa-apa Mas Wahyu minta tolong iringi ini, tapi saya nggak punya keyboard, saya bilang itu ya tak usahakan pinjem ya, mungkin salah satu kendala yang saya punya itu. Jadi intinya kalau ibarat saya punya ikan nggak punya kolamnya ya. Jadi itulah ya. Luar biasa sekali ya. Memang segala kendala tersebut memang asal kita punya niat ya Mas Wahyu ya, insya Allah ada kok jalannya gitu ya teman-teman. Nah mungkin karena udah memasuki 15 menit kita ngobrol-ngobrol nggak kerasa ya Mas ya, udah 15 menit aja gitu. Mungkin bisa kasih pesan-pesan nih sekaligus penyemangat juga mungkin buat teman-teman yang sedang nonton podcast kita nih pada hari ini. Ya kepada teman-teman semua, terutamanya teman-teman UKM atau teman-teman yang menonton bincang-bincang kita ini, yang penting itu tetaplah semangat. Kalau misalnya teman-teman punya bakat di bidang musik, kembangkanlah di situ. Tidak menutup kemungkinan apa yang teman-teman punyai, yang teman-teman yang teman-teman gali dari kemampuan itu bisa menjadi sumber lah untuk ya bisa menjadi penghasilan, atau bisa mungkin bakat yang terpendam itu
bisa terlihat. Ya begitulah. Dan untuk semua teman-teman jangan minder lah. Artinya teman-teman di sini itu ya mohon maaf kalau dilihat dari saya, teman-teman yang mempunyai keterbatasan, disabel di kampus itu banyak. Tapi mereka insya Allah mempunyai semangat yang tinggi. Itulah. Luar biasa sekali dari Mas Wahyu ya. Intinya tetap semangat teman-teman dengan segala keterbatasan yang ada. Dobrak dengan semangat gitu ya Mas Wahyu ya. Itu pasti ada jalannya gitu, luar biasa. Sebelumnya saya ucapin terima kasih nih terakhir ya kepada Mas Wahyu. Udah mau bincang-bincang di podcast kita pada hari ini. Ini podcast perdana teman-teman, mudah-mudahan nanti ada kelanjutan lagi. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih Mas Wahyu, insya Allah ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan silakan komen di bawah di kolom deskripsi komen di bawah ini. Mungkin kalau ada yang kepo siapa sih Mas Wahyu itu boleh kunjungi. Promosi luar biasa. Tadi langsung di follow ya, mungkin teman-teman editor bisa dikasih teksnya gitu ya dari Instagram yang Mas Wahyu gitu. Jadi mungkin udah durasi juga, jadi mungkin bisa kita tutup ya Mas Wahyu buat bincang-bincang kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Terus juga buat teman-teman jangan lupa like, share dan komen. Dan juga jangan lupa subscribe channelnya UKM Seni Religi. Jadi sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.